Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membahas pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut KUHP baru yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini ada pada video yang ke-306. Lumayan banyak, ini sudah kepala 3 ya, 306, dan mudah-mudahan cepat selesai kita membahas KUHP baru, mereview ini, dan rekan-rekan yang sudah menonton bisa paham dan di-share kepada seluruh rekan-rekan teman-teman tercinta yang belum memonitor, belum subscribe, di-share agar bisa tahu, karena KUHP baru ini semakin menarik ya. Dan untuk pasal 509 ini ada 3 ayat ABC, ada 3 item ABC, dan ini terkait dengan masalah advokat ini. Ini sudah masuk tentang masalah advokat. Sebagaimana diketahui ada beberapa kemarin beberapa advokat itu ya yang kena masalah juga karena bohong gitu kan. Oh begini begitu itu kan, mungkin pikirannya ini saya advokat itu kan, ya namanya kita kan sudah tahu secara konstitusi bahwa seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sama di hadapan hukum, equality before the law. Mau pinter kayak apa kalau memang salah dan buktinya itu ada ya masuk juga kan, ya, mau aparat penegak hukum, mau advokat gitu kan, mau hakim, kalau salah ya masuk bui juga gitu kan. Maka kita tepat ini mempelajari KUHP baru, kita tahu aturan hukumnya, kita tahu pelanggaran dan ancaman hukumnya kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh KUHP atau oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran. Amin. Doalah kita, termasuk juga saya, dan ini untuk saya juga gitu kan. Makanya saya tidak segan meminta maaf pada akhir-akhir video. Semuanya saya meminta maaf dan mohon dimaklumi kalau ada kesalahan, sudah minta maaf. Sehingga bagi saya ya namanya orang ngomong gitu kan, walaupun saya membaca pasalnya kan kadang ngomong bisa jadi keliru, bisa jadi salah. Maka untuk saya memiliki menunjukkan etiket baik saya, di setiap akhir video saya meminta maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, kan seperti itu. Pasal 509, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Berarti ini maksimal 50 juta rupiah. Titik 2 huruf A. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini huruf A ini. Jadi subjek hukum dalam hal ini adalah advokat, penasihat hukum atau pengacara. Ini subjek hukumnya. Nah, advokat ini kan mendapatkan surat kuasa dari klien, terserah hukumnya, mau hukum perdata atau hukum pidana atau hukum tata usaha negara atau terkait dengan terkait dengan pajak. Nah, kan terjadi diskusi nih antara advokat dengan klien itu kan. Ya kan, dalam misalnya mengadakan gugatan gitu kan, gugatan misalnya. Nah, dia itu memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar di dalam surat gugatan, surat permohonan gugatan. Apa saja yang tidak benar yang dimasukkan di sini,
adalah keterangan tentang tempat tinggal. Sebetulnya dia tahu tempat tinggalnya. Katakanlah ini saya akan berbicara yang mudah saja ini ya, permohonan perceraian. Sebetulnya dia kliennya si istri ini, sebetulnya dia tahu tempat tinggalnya si suami, tetapi dikatakan oleh si advokat ini ngomong begini nih, contoh ini untuk contoh gitu kan. Ini begini, biar mudah, biar nanti itu kalau datang ke pengadilan ini kan repot, kita ini aja, kita palsukan alamatnya. Sebetulnya dia tinggal di Surabaya, ditulis di Bandung, kan gitu. Nah, secara otomatis nanti rilis panggilan yang dikirim oleh pengadilan ini kan ke Bandung. Karena alamatnya di Bandung, lah tidak ditemukan alamatnya, orang alamatnya palsu. Lah dengan tidak ada ditemukan alamatnya kan berarti dilakukan pemanggilan secara umum melalui media oleh sistem panggilan online yang lewat internet itu, karena sekarang zamannya udah modern, atau melalui surat kabar atau melalui radio. Makanya rekan-rekan jangan heran kadang ada radio-radio itu yang mengumumkan pemanggilan. Itu adalah salah satu bentuk supaya hukum itu sah. Bahwa dilakukan pemanggilan terhadap saudara A untuk menghadap ke pengadilan agama bla 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 karena terkait dengan gugatan dari bla 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 bla. Kan gitu kan. Ada kan di radio-radio itu karena pemanggilan itu akhirnya dilakukan secara umum. Lah orang itu kan juga belum tentu kan mendengarkan radio, belum tentu lihat website, belum tentu membaca pengumuman, kan gitu kan. Ini pinter, udah dipalsukan aja kan. Padahal alamatnya tahu ini, alamatnya yang benar tahu. Cuman karena takut aja kalau nanti dia datang memberikan perlawanan atau malah justru melakukan gugatan balik gitu kan, rekonvensi, bikin pusing, tidak jadi cerai. Akhirnya ngarang-ngarang. Nah, yang seperti ini nih, advokatnya itu dihukum 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta namanya. Jadi di sini nih dalam surat gugatan apa saja berarti ini, atau permohonan cerai. Nah, ini kan permohonan pilot sama saja, yang dituju pilot yang tidak bisa datang tahu-tahu putus saja kan, karena tidak datang nanti bisa jadi 2 kali panggilan tidak sah, berarti apa? First take, putusannya secara first take, putusan yang tidak dihadiri oleh yang digugat, kan seperti itu. Permohonan pilot, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang dihukum itu memasukkan, berarti dia memasukkan oleh niatnya sendiri kan gitu. Niatnya sendiri memasukkan atau meminta kalau memasukkan berarti dirinya sendiri yang berniat, atau meminta memasukkan. Nah, ini yang ngompor-ngomporin, yang mengarahkan itu kan. Kan ada itu advokat yang kemarin alasan tersangkanya mau lari, ngomong alasan mau berobat lah, mau apa itu kan, akhirnya kan ketahuan juga, akhirnya masuk juga itu karena beralasan dan karena bohong gitu kan. Dan ini sudah masuk di dalam KUHP, tidak hanya masuk di dalam undang-undang khusus tentang advokat saja ini. Jadi advokat yang memasukkan atau meminta masukan dalam surat gugatan 1, atau permohonan cerai 2, permohonan pilot, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi alamat-alamatnya ini dipalsu itu tadi, yang semestinya di Surabaya ngaku di supaya mempercepat proses persidangan. Ini biasanya seperti itu. Dan ini sudah jelas ada aturan hukumnya di pasal 509 KUHP baru. Saya pikir cukup mudah ini
yang bisa saya sampaikan untuk cukup mudah dipahami apa yang saya sampaikan di video ke-306 membahas pasal 509 huruf A. Apabila ada salah yang saya sampaikan, yang saya terangkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Serta tonton seluruhnya video SHMH dari awal sampai akhir, setiap video dari awal sampai selesai, jangan di-scroll. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.